Pernah dengar nggak istilah incest? Hubungan seksual yang dilakukan bersama orang yang satu darah atau sama aja dengan keluarga kita sendiri. Mendengar istilahnya aja sudah sangat menjijikan. Dan kamu tahu nggak, hal tabu yang sangat berbahaya itu ternyata baru-baru ini ada praktiknya di Indonesia. Bahkan sampai dibuatkan grup media sosial. Dan yang lebih parahnya lagi, dijadikan konten pornografi yang bisa dijual belikan. Salah satu kasus incest dan pornografi yang terkuak baru-baru ini adalah grup Facebook Fantasi Sedarah. Penasaran apa saja fenomena yang terjadi dalam kasus tersebut? Tonton video ini sampai habis. Halo semuanya, bertemu lagi di channel Istana Media. Di channel ini, saya akan berbagi informasi detail dan faktual mengenai berita yang sedang ramai di media sosial. Dalam IGN News bersama saya, kita akan mengupas secara mendalam terkait isu fenomenal yang sangat perlu untuk dibahas lebih lanjut. Kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang menggemparkan banyak orang. Saya yakin, kamu juga pasti salah satu orang yang akan tercengang saat membahas kasus kali ini, yaitu tentang grup incest Fantasi Sedarah dan Suka Duka di Facebook. Sebuah kasus kejahatan digital yang mengungkap sisi kelam dari media sosial. Grup Facebook dengan nama mengejutkan Fantasi Sedarah dan Suka Duka akhirnya dibongkar pihak polisi. Apa sebenarnya yang terjadi? Siapa yang terlibat? Dan bagaimana kisah suka duka para korban dan pelaku? Oke, kita akan mulai bahas dari latar belakang grup ini dibuat. Grup Fantasi Sedarah terbentuk pertama kali pada Agustus 2024 oleh seorang tersangka berinisial MR. Grup ini dibentuk di media sosial Facebook. Bareskrim Polri Jakarta Selatan mengungkapkan bahwa motif dari MR membuat grup incest itu adalah untuk kepuasan pribadi sekaligus berbagi atau sharing video porno itu dengan para member yang ikut di dalam grup tersebut. Dalam grup ini, MR berperan sebagai kreator dan admin grup tersebut. MR bukan hanya satu-satunya tersangka. Selain dia, ada beberapa tersangka juga yang jadi pelaku dalam kasus grup Facebook Fantasi Sedarah ini. Tersangka kedua adalah DK. DK adalah member sekaligus kontributor aktif di dalam grup Facebook Fantasi Sedarah. Motif tersangka DK untuk masuk ke dalam grup FB Fantasi Sedarah adalah untuk mendapat keuntungan pribadi dengan mengunggah dan menjual konten pornografi anak di grup FB Fantasi Sedarah. DK menjual konten pornografi itu dengan harga Rp50.000 untuk 20 konten video dan Rp100.000 untuk mendapat 40 konten video ataupun foto. Kemudian, ada juga tersangka ketiga dalam kasus grup Facebook Fantasi Sedarah ini. Tersangka ketiga yang berinisial AMS memiliki peran sebagai member aktif dan kontributor yang membuat video asusila. Tersangka MS membuat video asusila dirinya dengan anaknya sendiri menggunakan handphone. Sungguh baru sampai di tersangka ketiga, tetapi sudah bikin geleng-geleng kepala dan menghela nafas panjang. Siap lanjut ke tersangka berikutnya? Ada MJ. Tersangka keempat yang juga merupakan member serta kontributor aktif dalam grup Fantasi Sedarah. Tersangka MJ membuat video asusila dirinya dengan seorang korban menggunakan HP dan menyimpan konten tersebut di galeri handphone-nya. Bukan cuma terlibat dalam kasus grup FB Fantasi Sedarah, si MJ ini juga merupakan DPO atau daftar pencarian orang di Polresta Bengkulu. Dia merupakan tersangka kasus asusila anak. Selain itu, ada MA yang merupakan tersangka kelima. MA berperan sebagai member aktif yang juga tugasnya mengupload ulang konten-konten pornografi di grup Facebook Fantasi Sedarah. Jadi, si MA ini mengunduh konten pornografi anak dan mengunggah ulang konten tersebut di grup Fantasi Sedarah. Terakhir, ada KA yang menjadi tersangka keenam. KA merupakan member dan kontributor aktif dalam grup FB bernama Suka Duka. KA berperan sebagai pengunduh konten asusila. Jadi, grup Fantasi Sedarah dan Suka Duka ini adalah grup yang sama-sama berisikan video asusila. Meskipun namanya berbeda, tetapi kedua grup tersebut ada kaitannya. Jadi,
KA mengunduh video asusila dari grup Fantasi Sedarah dan mengunggah ulang konten tersebut di grup Sukaduka. Si KA ini memang sengaja menyebarluaskan konten-konten yang isinya video asusila anak atau incest. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai fakta lain tentang grup Fantasi Sedarah yang bisa bikin kamu tambah syok. Ada 2 fakta mengejutkan dalam kasus grup Facebook Fantasi Sedarah ini. Pertama, jumlah video dan foto yang ada dalam grup Fantasi Sedarah. Pihak Bareskrim Polri menyebutkan bahwa video dan foto pornografi tersimpan di dalam handphone 2 tersangka berinisial MR dan MA. Dalam handphone MR, ditemukan sebanyak 402 gambar atau foto dan 7 video yang bermuatan pornografi dari device handphonenya. MR yang merupakan kreator sekaligus admin grup Fantasi Sedarah mengaku menyimpan video dan foto itu untuk kepuasan pribadi dan disebarkan kepada member lain. Lebih lanjut, Bareskrim Polri menemukan 66 gambar atau foto dan 2 video yang bermuatan pornografi di handphone milik tersangka MA. Nggak kebayang sudah berapa banyak korban yang trauma dalam kasus ini. Fakta kedua, keponakan dan ipar dari salah satu tersangka juga ikut menjadi korban. Polisi mengungkap salah satu tersangka berinisial MS yang berumur 32 tahun, menjadikan keponakan dan iparnya sebagai korban. Berdasarkan hasil penyelidikan, telah ditemukan ada 3 orang korban berjenis kelamin perempuan yang terdiri atas 1 dewasa berusia 21 tahun dan 2 anak berusia 8 dan 12 tahun di Jawa Tengah. Hubungan pelaku dan korban dewasa adalah adik ipar dan hubungan pelaku dengan anak korban adalah paman. Selain itu, tersangka MJ yang berusia 25 tahun menjadikan anak tetangganya sebagai korban. Pihak kepolisian mengatakan bahwa MJ telah mencabuli korban anak tersebut sebanyak 3 kali. Buat yang emosinya semakin meningkat, boleh dicurahkan sepuas-puasnya di kolom komentar. Next, kita akan masuk ke pembahasan saat para tersangka ditangkap oleh pihak kepolisian dan apa hukum yang diberlakukan untuk para tersangka. 6 tersangka yang berinisial MR, DK, KA, MS, MJ, dan MA dalam kasus grup Facebook Fantasi Sedarah itu tersebar di beberapa provinsi Indonesia. Jadi, polisi menangkap para tersangka juga di daerah yang berbeda-beda. MR, DK, dan KA ditangkap polisi di Jawa Barat. Kemudian MS ditangkap kepolisian di Jawa Tengah. Lalu MJ ditangkap polisi di Bengkulu. Sedangkan MA ditangkap polisi di Lampung. Saking aktifnya grup Fantasi Sedarah dan para tersangka menyebar di berbagai daerah, saat ditemukan polisi, grup FB Fantasi Sedarah sudah memiliki sebanyak 32.000 member. Ini gila banget. Namun saat ini grupnya sudah disuspend. Tapi tim forensik masih bisa menyelidiki lebih lanjut mengenai grup Facebook ini dan mencari tahu apakah ada grup lain yang punya aktivitas serupa. Setelah para tersangka ditangkap oleh polisi, tentunya mereka akan mendapat ancaman hukum yang berlaku. Akibat perbuatannya, para tersangka terancam dijerat pasal berlapis, yakni pasal 45 ayat 1 Junto, pasal 27 ayat 1 Junto, pasal 52, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (SANE ITE). Pasal-pasal tersebut aja sudah berlapis dan kebergantungan. Mereka juga terkena pasal 29 Junto, pasal 4 ayat 1 dan atau pasal 30 Junto, pasal 4 ayat 1, 2 dan atau pasal 31 Junto, pasal 5 dan atau pasal 32 Junto, pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Ditambah lagi, para tersangka juga dijerat pasal 81 Junto, pasal 76 D dan atau pasal 82 ayat 1 dan ayat 2 Junto, pasal 76 E dan pasal 88 Junto, pasal 76 I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pasal 14 ayat 1 huruf A dan B Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Secara garis besar, kesimpulannya, keenam tersangka diancam dengan hukuman pidana penjara 15 tahun dan denda maksimal 6 miliar rupiah. Lalu, apa yang bisa kita pelajari dari kasus grup Facebook Fantasi Sedarah ini? Kasus grup Fantasi Sedarah merupakan kasus berlapis terkait dengan tindak asusila, kekerasan seksual, dan pornografi. Kasus tersebut menjadi peringatan keras. Internet adalah pedang bermata dua. Bisa jadi tempat edukasi, tapi juga bisa jadi ladang kejahatan jika tidak diawasi. Orang tua wajib untuk selalu melindungi anak-anaknya. Laporkan konten mencurigakan dan berbau pornografi. Serta jangan biarkan penyimpangan digital merusak masa depan bangsa. Itulah tadi detail dan penjabaran fakta dari kasus incest grup Facebook Fantasi Sedarah. Apakah menurut kamu isu dan masalah seperti ini memerlukan perhatian lebih dan penanganan serius? Dan bagaimana cara menanggulangi serta mencegah permasalahan terkait asusila, kekerasan seksual, dan pornografi ke depannya? Bisa tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa buat like, share, dan subscribe channel Istana Media agar tidak ketinggalan konten berita mendalam seperti ini. Sampai jumpa di video berikutnya.